Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, mengawali kajian kita, marilah kita bersama-sama menjadikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita ini manfaatkan nikmatnya Allah, dan tidak henti-hentinya Allah senantiasa menyiapkan fasilitas kita semuanya ini dalam rangka untuk menjalani kehidupan. Dan fasilitasnya Allah ini sesungguhnya kalau kita pikirkan semuanya mengarahkan pada kita ini untuk mengakhiri hidup kita ini dengan husnul khotimah, dan setelah itu secara tersurat dan tersirat sebetulnya Allah menghendaki kita nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, kita bersyukur tahun ini kita bisa berada di dalam bulan Ramadan dan kita bisa beribadah semaksimal mungkin di bulan yang penuh dengan barokah ini. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah berada di penghujung akhir bulan Ramadan, sudah di sepertiga 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Karena itu kajian kita pada kesempatan ini nanti kita akan berfokus kepada bagaimana kita ini mengakhiri Ramadan dan kemudian bagaimana kita ini menyempurnakan ibadah puasa kita, sehingga beberapa celah yang mungkin nanti ada persoalan di dalam puasa kita ini bisa kita upayakan ditambal, kalau bahasa saya itu ditambal dengan ibadah yang lain yang nanti fungsinya itu berhimpitan dengan fungsi ibadah puasa kita. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, sudah sama-sama kita ketahui bahwa banyak hadis yang menyebutkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini Rasulullah berupaya lebih maksimal lagi di dalam memanfaatkan momen Ramadan. Bahkan Rasulullah juga aiqadha ahlahu. Jadi Rasulullah ini juga membangunkan keluarganya untuk memaksimalkan ibadah, terutama di malam hari bulan Ramadan di 10 hari terakhir. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam salah satu hadis Rasulullah menyampaikan, dan insyaallah ini sahabat semuanya, bahwa ibadah puasa kita ini ada kemungkinan sah tetapi tidak memiliki nilai di hadapan Allah. Jadi Rasulullah pernah menggambarkan kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa, artinya tidak mendapatkan ujroh, pahala dari Allah, illal ju' wal atas, kecuali dia itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Para ulama menyampaikan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah ini adalah orang yang sebetulnya puasanya itu sah tetapi tidak memiliki nilai di hadapan Allah. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah juga menyampaikan man lam yadda' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan qaulaz zur, ucapan-ucapan yang lacut kalau di dalam kitab-kitab
itu sebetulnya. Jadi qaula zur ini ucapan-ucapan yang tidak benar, ya menipu, berbohong dan sebagainya. Wal ngamala bihi, dan melakukan itu di siang hari bulan Ramadan terutama itu. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak memiliki kebutuhan. Artinya tidak memiliki kebutuhan itu Allah tidak berkenan untuk memberikan ujrah, memberikan pahala fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Meskipun dia itu meninggalkan makan dan juga meninggalkan minum. Maka ini yang perlu untuk kita perhatikan, karena untuk terhindar dari ini kita ini sangat kesulitan. Makanya kita harus betul-betul mencermati apa yang disampaikan oleh Rasulullah di hadis yang lain nanti, yang ini bisa menambal bagian itu, sehingga kita ini selain sah begitu, puasa kita ini juga mendapatkan ujrah, mendapat pahala dari Allah. Karena dalam konteks kali ini, kalau kita kembali kepada Al-Quran, orang yang beribadah itu sebetulnya yang dijanjikan Allah itu kan 3. Yang pertama, ketika ibadah itu diterima oleh Allah, maka kita ini lahum ajruhum inda rabbihim, kita akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan. Yang kedua, lahum maufiratun inda rabbihim, orang yang ibadahnya itu diterima, selain nanti mendapat ujroh, itu akan mendapat maghfirah, ampunan dari Allah. Kalau sudah dua-duanya ini diperoleh, lahum jannatun naim, maka baginya itu adalah surga yang penuh kenikmatan. Persoalannya, apakah kita ini, ibadah kita ini betul-betul diterima oleh Allah, atau sekedar sah menurut kajian fikih? Ini yang perlu untuk kita renungkan. Kalau Anda hanya pada level sah saja, seperti puasa, itu ketika rukunnya terpenuhi kan sah. Artinya diniatkan memang puasa Ramadan, kemudian meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, kemudian menghindari muntah dengan sengaja. Artinya hal-hal seperti ini ketika sudah kita lakukan, maka puasa kita ini sah secara hukum. Tetapi puasa yang sah itu nanti apakah makbul, apakah diterima oleh Allah, ini kalau puasa kaitannya dengan qaula zur tadi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karenanya, di dalam rangka untuk mensikapi ini, ajaran agama kita ini mewajibkan pada kita di akhir bulan Ramadan itu kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau kita fahami secara bahasa, zakat fitrah itu sebetulnya zakat yang kita keluarkan setelah kita ini berbuka. Jadi fitrah ini bermakna berbuka. Jadi zakat fitrah itu sebenarnya zakat berbuka. Makanya wajibnya zakat ini adalah wajib dari sisi waktunya, itu adalah ketika kita ini sudah berbuka puasa Ramadan di hari yang terakhir, sampai nanti imam itu naik mimbar untuk khutbah begitu, sampai pada sholatnya itu sholat kemudian khutbah. Kalau waktu itu nanti kita belum zakat fitrah, berarti zakat kita ini katanya Rasulullah itu bukan zakat fitrah, tetapi shadaqatun min shadaqat, itu akan dihitung sebagai sedekah biasa ketika itu kita keluarkan setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Oleh karena itu, secara teoritis begitu, orang yang diwajibkan zakat fitrah itu sebetulnya adalah orang yang menemui waktu berbuka terakhir di bulan Ramadan. Jadi misalnya non sewu, ada di antara kita ini yang belum waktu berbuka terakhir di bulan Ramadan kok meninggal dunia, maka tidak wajib zakat fitrah. Jadi kalau misalnya hari terakhir kita ini puasa, kemudian nanti jam 5 atau setengah 6, karena maghribnya itu kan setengah 6 lebih, itu meninggal dunia, maka tidak wajib zakat fitrah.
Tetapi kalau nanti meninggalnya itu setelah setelah adzan maghrib, maka dia baru punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Begitu pula ketika ada anak lahir itu kalau lahirnya sebelum maghrib, maka dia itu berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Siapa yang wajib mengeluarkan? Yaitu orang yang menjadi penanggung nafkah dari anak itu. Tetapi kalau lahirnya nanti setelah maghrib, setelah adzan maghrib, maka anak itu tidak punya kewajiban untuk dizakati. Maka ini ibu-ibu kalau mau melahirkan itu ditahan dulu setelah adzan maghrib, sehingga nanti tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu teknis pelaksanaannya. Siapa kemudian yang punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah? Yang punya kewajiban itu adalah setiap orang Islam. Di faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri songan min tamrin atau songan min syairin ngala kulli muslimin, terhadap setiap orang Islam, baik itu kecil maupun besar, kemudian baik dia itu abdun au hurun, baik dia itu hamba sahaya maupun orang merdeka, baik itu zakarun au unsa. Jadi semuanya punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini zakat yang sangat individu. Jadi setiap kita ini wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau tidak punya bagaimana? Ya, kalau tidak punya, Islam itu tidak membebani kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau memang tidak punya kelebihan pada hari terakhir di bulan Ramadan itu, ya kita tidak punya kewajiban. Karena ibadah kita apapun itu terkait dengan istita'ah, terkait dengan kemampuan kita, kecuali ibadah sholat, karena kalau sholat itu bisa kita kerjakan dalam kondisi seperti apa. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi setiap kita di akhir bulan Ramadan ini memiliki kewajiban itu. Nah, kemudian apa ndak boleh zakat fitrah itu kita keluarkan sejak awal bulan Ramadan, atau kita masih di pertengahan atau di akhir tetapi belum berbuka yang terakhir. Nah, takjiluz zakatul fitri itu oleh para ulama dibolehkan. Jadi selama kita ini berada di bulan Ramadan, kita ini dibolehkan. Tetapi waktu wajibnya, sekali lagi, waktu wajibnya untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah tatkala kita ini sudah berbuka puasa yang terakhir di bulan Ramadan. Ini waktu wajib. Tapi kalau misalnya sejak awal Ramadan kita sudah mengeluarkan zakat fitrah, ini diperbolehkan menurut pendapat para ulama. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian bagi kita, khususan kepada yang berpuasa, ada sesuatu yang sangat penting bagi kita ini kaitannya dengan zakat fitrah. Mengapa saya katakan penting? Karena tadi saya katakan zakat fitrah itu bisa menambal kekurangan kita di dalam pelaksanaan ibadah puasa. Oleh karenanya Nabi mengatakan zakatul fitri itu fungsinya ada dua. Yang pertama tuhratul lis-shaim, yang kedua ini tu'matul lil masakin. Jadi fungsi zakat fitrah itu yang pertama adalah tuhratul lis-shaim, mensucikan orang yang berpuasa minal lagwi warrafasi, dari berbagai agenda yang tidak ada manfaatnya, warrafasi, dan dari omongan-omongan yang tidak baik. Padahal dua hal ini adalah sesuatu yang sangat sulit kita hindari. Allahun itu artinya kita ini melakukan sesuatu yang tidak ada fungsinya begitu, yang tidak ada nilainya. Nilai yang dimaksud ini nilai dalam konteks agama. Padahal ini insya Allah ini sering kita lakukan ini Allahu itu. Jadi kita menyanyiakan waktu ini juga Allahu. Kita ini
ngobrol-ngobrol klobot yang tidak ada manfaatnya. Ini al-lahwu juga ini. Kita melakukan agenda yang tidak ada manfaatnya, ini juga al-lahwu. Kemudian ar-rafasu ini kalimat-kalimat kita yang tidak baik itu ar-rafas. Ya, ar-rafas. Dan ini akan mempengaruhi kualitas puasa kita. Bahkan sampai titik tertentu ini akan bisa menjadikan puasa kita itu oleh Allah tidak dianggap. Falaisa lillahi hajatun, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma gugur kewajiban saja. Makanya melalui zakat fitrah ini, maka harapannya ini bisa untuk menambal kekurangan kita dari sisi itu. Jadi menambal diri kita ini dari mungkin perkataan-perkataan yang tidak baik ketika kita ini berpuasa, menambal diri kita dari kita ini mungkin melalaikan kewajiban kita di bulan Ramadan, mungkin kita ini melakukan hal-hal yang tidak ada manfaat. Maka ini ditambal dengan zakatul fitri ini. Maka ini kalau istilah saya sebetulnya puasa Ramadan dengan zakat fitrah ini satu paket, satu paket, sehingga jangan sampai kita ini menganggap ringan terhadap zakat fitrah ini, karena ini ada kaitannya dengan puasa kita di bulan Ramadan. Kemudian besarannya berapa zakat fitrah itu? Sebetulnya kalau dulu pada zaman Rasulullah, zakat fitrah itu kan ukurannya itu pakai takaran yang disebut dengan sok, satu sok itu pakai takaran. Tapi sekarang ini dikonversi ke dalam ukuran berat kan begitu, kilogram. Nah, ini harus kita sadari, sesuatu yang itu ukurannya itu sama belum tentu beratnya itu sama. Jadi misalnya sak bathok begitu, beras sak bathok begitu, podo-podo sak bathoke, saya yakin beras yang berbeda jenis itu tidak mungkin nanti beratnya akan sama. Oleh karenanya ketika ukuran sok, ukuran dengan model seperti itu dikonversi ke dalam ukuran di negara kita dengan kilogram itu, maka terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 2,5 kilogram, ada yang mengatakan 3 kilogram. Ini sekalian saya ingin sampaikan himbauan dari Kementerian Agama. Salah satu poin dari himbauan Kementerian Agama itu adalah bahwa kita ini dihimbau untuk zakat fitrah itu supaya nanti betul-betul maksimal zakat itu di dalam fungsinya untuk membersihkan kita. Itu dihimbau 3 kg, tetapi 2,5 itu juga dianggap sah secara fikih. Jadi monggo kalau kita menginginkan, karena sesuatu yang lebih banyak tentu ini akan bisa fungsinya lebih banyak kan begitu. Tadi saya sampaikan bahwa ada fungsi tukhratul shaim itu. Maka kita ambillah misalnya yang 3 kg itu untuk zakat fitrah supaya nilai fungsinya untuk membersihkan diri kita itu lebih banyak. Kemudian kalau nominal diuangkan itu berapa? Melalui himbauan dari Kementerian Agama itu dibuat standar harga per kilonya itu 11.800 rupiah. Jadi kalau 3 kilo itu berarti 35.400 rupiah, atau ya 35.500 lah begitu, 35,5. Jadi standarnya itu yang disampaikan melalui edaran dari Kementerian Agama. Jadi diupayakan kita ini sekali lagi supaya bisa untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita yang jumlahnya mungkin banyak. Maka saya kira pilihan 3 kilo ini menjadi pilihan yang pas bagi kita, karena kita sadari
segala sesuatu yang terjadi pada diri kita di bulan Ramadan itu, kalau yang muharramat, yang mubtilatus shaum, insya Allah kita bisa menghindari. Jadi yang membatalkan puasa bisa kita hindari. Tapi yang ini qaulaz zur, ini yang kadang-kadang masih sulit untuk kita hindari. Dan ini hanya bisa dibersihkan menggunakan zakatul fitri. Nah itu monggo, ini logika sederhana kita ini, semakin pilihan kita itu lebih banyak di dalam berzakat fitrah ini, tentu fungsinya itu juga akan lebih banyak. Sehingga nanti ketika kita ini mengakhiri Ramadan itu, maka puasa kita di bulan Ramadan bukan sekedar sah secara fikih, tapi kita berharap puasa Ramadan kita bersama dengan serangkaian ibadah yang lain itu termasuk amalan makbulan, yakni amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya kira itu sekali lagi yang perlu untuk kita renungkan bersama, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian sesuatu yang akan menggugah kesadaran kita betapa zakat fitrah itu adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari ibadah puasa kita. Billahi taufiq wal hidayah. Ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.